Itu kalau menurut Intel Orba nama samaran itu. Butuh belajar, butuh sepi, sama butuh makan. Oke, selamat datang di podcast Line Up. Oke, tepuk tangan nih kali ini ya, luar biasa. Dan bersama gue Rico Sianipar, dan kali ini adalah episode perdana. Wow, ini podcast yang sangat menarik nih guys, karena kita membahas hal-hal yang menarik. Semua topik kita babat. Jadi teman-teman yang baru pertama kali nonton episode ini harus nonton terus episode selanjutnya, karena topik dan pembicara yang terus nanti kita undang pasti menarik nih guys. Dan pada hari ini yang kita undang nih sangat luar biasa nih guys, karena ini adalah seorang alumni salah satu universitas swasta yang ada di Jakarta dan juga merupakan salah satu aktivis 98. Wah, ini menarik nih karena mungkin di luar sana belum banyak nih yang membahas tentang 98 dari sisi yang lebih menarik dan lebih cair lah melalui podcast ini nih. Jadi lewat podcast Line Up ini kita tonton. Dan siapa dia orangnya? Ini dia, ada Bang Bando. Gimana kayak gini gue? Halo. Udah ada himbauannya, bener ya. Oke, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Gimana keluarga Bang? Alhamdulillah. Keluarga ya. Ya kan pandemi kan. Kita mau CP-CP ini. Oke. Bang Bandot. Nama lu bener Bang Bandot atau itu nama samaran atau gimana sih Bang? Itu kalau menurut Intel Orba nama samaran itu. Oh, nama samaran. Sebenarnya itu nama benar. Oh. Makanya kita selamat-selamat aja. Jadi itu nama beneran Bang yang ada di KTP, di akte lahir? KTP, akte lahir, sertifikat, ijazah. Jadi nama lengkap lu siapa Bang? Bandot DM. Bandot DM. DM-nya apa rahasia. Nah, DM-nya rahasia guys ya. Tapi buat teman-teman alumni tahun berapa berarti Abang? Alumni tahun berapa? Masuk kuliah itu 95. 95. Oke, di Universitas Pancasila dong. Pancasila dong. Satu biru Pancasila nih. biru Pancasila. Tapi di zaman Abang ada nggak sih Bang tagline itu Bang? Satu biru Pancasila itu? Mungkin ada, mungkin enggak. Kita kan nggak peduli amat sih. Cuman karena kita taunya satu Pancasila, Pancasila satu. Satu biru, satu Pancasila. Pancasila. Cuman jaket kita biru itu aja. Oh, oke. Jadi buat teman-teman, abang-abang, om-om yang angkatan tahun 95, ternyata nama Bandot itu merupakan nama ya. Nama asli, bukan nama samaran. Biasa kan nama samaran tuh Bang ya. Iya. Nah, ternyata nama asli Bang Bandot. Oke. Bang Bandot itu di Fakultas Ekonomi kalau di Pancasila. Ekonomi. Nah. Oke, Fakultas Ekonomi tahun 95. Oke, Bang. Jadi aktivitas Abang selama dulu di kampus sendiri itu apa aja Bang? Selain kuliah nih Bang, selain kuliah ya nongkrong. Cari makan gratis ya kan. Kita nongkrong ke sini minta cemilan, ke sini minta minum, ke sini ya itu. Kayak pengemis ya Bang ya? Itu dia. Itu gimana kita bermasyarakat dengan baik sebenarnya. Itu antara bermasyarakat dengan baik atau memang gak punya uang jajan? Kebutuhan. Survival coy. Hampir beda-beda tipis ya Bang ya. Beda-beda tipis. Jadi nongkrongnya kemana-mana Bang ya. Dan itu nongkrongnya 95 aja atau sama yang lebih senior atau bawa-bawa? Oke lah ya, kalau masih tahun 95 berarti paling junior ya. Paling junior. Cuman kita nongkrong enggak sama nama 95, bisa rugi kita. Oke. Lebarin ini Bang ya. Kita kalau sama teman-teman satu angkatan kan nggak bisa berbelas kasihan kita. Nggak bisa minta-minta. Nggak, cuman memang saat itu ya gimana kalau nongkrong cuman 95 aja ya terbatas lah, nggak banyak ya, Bang, ya. Kalau sama Jadi senior juga lebih enak ya Bang ya. Berbelas kasihannya bisa numpang-numpang, numpang makan. Gitu. Jadi kalau di kantin kita ngecek dulu, siapa yang bayar nih? Senior dong.
Nih kayaknya apa tips dari Bang Banus Tips nih buat mahasiswa yang cocok nih. pas-pasan. Buat yang sekarang nih, yang kantongnya pas-pasan ya kan, daripada bohongin orang tua ya kan. Aktiflah berorganisasi. Lebih ya. baik berkreatif dan aktif organisasi. Nah nih Bang, ngomong-ngomong soal organisasi nih. Abang sendiri, lu sendiri nih Bang, memang aktif juga Bang di organisasi? Dibilang aktif enggak, cuman memang ada beberapa yang gue ikutin di Pancasila sebagai dasar lah. Kita maksudnya dasar tuh basic pergaulan kenal organisasi ya di ekonomi lah, ekonomi Pancasila. Nah lu ikut organisasi sendiri itu memang karena dari orang tua, dari diri sendiri, atau memang itu udah lu pernah ketemu siapa inspirasi gue nih, aku mau ikut atau memang karena cewek Bang? Kayak tadi aja survival aja. Kita butuh hidup dan kita butuh perlindungan gitu sebenarnya. Tapi yang paling penting sebenarnya kita butuh hiburan, butuh kegiatan itu aja. Kalau zaman itu apalah kalau nggak ada UKM kita nongkrong kesana kemari kadang jenuh juga ya kan. Kadang jenuh juga, kadang nggak sinkron ininya kegiatan. Jadi ya udah kita dipanggil sama waktu itu senior ngajak ayo nih gabung ini ya kita ikut. Ikut ini ikut itu gitu. Lebih kepada untuk bergaulan di awalnya. Organisasi sendiri abang pertama kali apa? Yang di semester 1 ya? Berarti semester 1 nggak terlalu aktif. Semester 2 mulai aktif. Itu apa Bang pertama kali? Namanya apa? KSM. KSM. Kelompok Studi Mahasiswa. Kelompok Studi Mahasiswa di itu Fakultas Ekonomi itu. UKM Fakultas ya guys ya. UKM Fakultas nih. Nah, KSM itu memang bergerak bidang apa Bang? Kalau di itu studi. Cuman Ngejalan. pada saat itu saat yang bikin tertarik itu kan kita kan nggak pinter-pinter amat nih di kelas nih. Iya. Pengen nilai bagus gitu ya. Jadi butuh backupan ya Bang? Backup diajak lah belajar di situ. Diajak. Pengen dapat bocoran soal aja sebenarnya. Tapi KSM satu punya program yang namanya Tentir yang secara aktif merekrut anak-anak baru untuk belajar di situ. Jadi kita nggak merasa ikut kegiatan sebenarnya, kita kayak ikut ngerasa les aja. Atau yang ngerasa memang dari intelijensianya kurang ya Bang ya? Iya. Bahasa kasarnya blow on. Belum amat enggak. Cuman juga kurang pinter di kelas. Ya. Kita anak pinter yang kurang pandai. Oke. Jadi KSM itu dulu ada program Tentir tuh Bang ya? Ada program Tentir. Jadi sekarang enggak tahu kalau sekarang mungkin ini ya. Mungkin kalau kita ada. Ada ya. Tapi menarik juga sih Bang ya kalau buat yang memang kalau belajarnya sendiri dan kurang bagus tuh dengan ada Tentir itu belajar bareng-bareng. Kadang-kadang kan banyak mahasiswa atau mahasiswi yang dia memang ini nggak bisa belajar sendiri, tapi kalau belajar bareng-bareng lebih masuk tuh Bang ke otaknya dia itu Bang. Iya, otak dia bukan otak gua, tapi otak gua nggak masuk juga. Gitu. Cuman yang menarik itu kalau KSM-nya sebenarnya refreshing juga gitu, relaksasi. Karena apa? Kalau ketemu tongkrongan A cerita berantem, ketemu tongkrongan B cerita bolos, cerita negatif lebih banyak di tongkrongan itu aja. Nah di KSM nih kayaknya anak baik-baik gitu belajar gitu. Jadi kita kayak ketemu dunia baru. Tar dulu nih Bang. Dunia baru yang kita nggak bisa. Bang, katanya bokis tuh Bang. Dunia baru yang kita nggak bisa bergabung jadi penonton juga di situ. Gitu. Tetap terpisah. Oh jadi lo sadar diri lo ya Bang ya. Wah ini kayaknya gua kalau makanya masuk dari seminggu kuliah 7 hari. KSM cuma sekali aja, gitu. sekali aja. Tetap nongkrong juga, gitu. Dengan segala kekonyolan masa itulah, masa remaja itu kan. Jadi kalau misalkan emang lagi butuh, wah nih gue butuh belajar nih, nah tuh baru datang ke KSM tuh Bang ya. Butuh belajar, butuh sepi, sama butuh makan. Karena kalau Tentir dikasih makan loh kita loh. Oh gitu Bang? Rahasia ya. Astaga kayaknya. Wah, nyaman loh. Astaga. Senior tuh baik-baik loh, senior gitu. Baik-baik. Baik-baik, manis-manis. Ekonomi khusus. Ekonomi. Motif ekonomi ya. betul. Oh iya ya motif ekonomi ya. Ya itu kan praktekum lah, praktek ekonomi. Tapi zaman gue Tentir di KSM dikasih makan loh Bang. Oh? Kok gue tahu ya? Ya gue alumni ekonomi soalnya Bang. Itu semua dilibatin itu, semua boleh ikutan. Wih. Tapi nggak semua jadi pinter. Selektif. Pinter tuh selektif. Lu boleh gabung sama siapa aja, cuman nggak selamanya lu bisa mengikutin itu aja. Sama kayak lu gaul sama gitaris ya nggak otomatis jadi gitaris. Ya. Nah kalau di kegiatan KSM sendiri ada nggak yang paling lu ingat Bang sendiri Bang? Yang sampai sekarang nih Bang lu sebagai alumni yang paling teringat di ini lu Bang
diri lo bang? Oh itu satu kegiatan yang bisa disombongkan sampai sekarang tuh. Apa tuh bang? Kita mahasiswa botak dan kawan-kawan dengan dilindungi senior-senior. Wis, Kita di backup bikin ya. yang namanya hak angket, bukan hak angket, kita menyebar angket, kita meriset kehidupan di kampus, bukan kehidupan di kampus, sorry, kebijakan dari rektor saat itu. Apa tuh bang kebijakan rektornya bang? Yang paling penting sebenarnya bukan di kebijakannya, cuman bahwa ini juga perlu juga buat yang lain. Kita yang anak muda saat itu berani memberi suasana saat itu dengan mengundang rektor dan dekan untuk audiensi. Oh, dalam rangka apa bang? Tujuannya untuk apa tuh audiensi bang antar mahasiswa sama pimpinan tuh bang? Sebenarnya kalau tema utama kita agak malu juga gitu. Apa tuh, Agak Bang? malu gitu, karena Nilai. utamanya itu bukan nilai, Oh, lebih ke penampilan gitu. oh penampilan. Kita itu waktu itu nggak boleh pakai sendal gitu. Anak sekarang heran lu kuliah memang pakai sepatu, kagak coy. Oh gitu. Kita kuliah pakai Astaga, sendal, pakai coy. sarung. Maaf Pak dosen. Tuh. Keinget masa lalu sampai jatuh tuh bang. Iya. Enggak, ini penunggu sini juga masih sebel sama gua. Lu Wah, lu bikin diceritain kayak gituan kayak gitu. Oh gitu bang. Jadi lo apa pernah bikin hak angket dan itu berhasil ya bang ya? Berhasil, dan yang paling penting hal sederhana itu bisa kita elaborasi jadi hal yang serius. Itu sebenarnya poinnya Wes. di situ. Nah itu tuh guys. Pada saat kita aktif di organisasi, kita harus ada terobosan, kita harus ada hasil nih yang nantinya itu berdampak buat semua orang ya bang ya. Berdampak buat semua orang. Buat berdampak semua orang. Nah selain di KSM bang, lu aktif di mana lagi bang? Salah satu untuk rekreasi zaman itu. Oh, rekreasi. itu. Karena butuh hiburan ya bang ya. Butuh hiburan, butuh istirahat tuh. Itu kita bikin teater namanya. Wih teater. Cuman teaternya nggak sebenarnya bukan bikin teater, cuma melanjutkan tradisi dari teater yang sudah ada. Dan secara kebetulan di tahun itu mungkin 97 itu. 97. Di tahun 97 itu di Senat itu ada divisi di bawah bidang 2, ya apal gua lo. Di bawah bidang 2 itu. Bidang seni ya bang ya? Ada namanya divisi seni. Oke. Divisi seni. Nggak usah sebut nama lah ya. Tuh ada Budi Bejo. Bang Bejo. Itu ketua divisinya. Walau ada kamera ya? Kenapa lihat situ gua? Ayo, Kan itu yang lihat sini. lanjut bang. Nah, waktu itu tuh kita mau bikin seni taman atas nama Senat ya. Senat mau Atas bikin nama seni Senat. taman. Oh. Divisi seni ini mau bikin seni taman gitu. Jadi kita diajak, gua diajak rapat segala macam. Ternyata tuh kita nggak boleh untuk bikin acara seni saat itu. Kita nggak boleh. Kenapa? Karena apa? 97 itu sebelumnya ada satu kegiatan musik yang ujungnya rusuh dari rektorat dan yayasan tuh nggak mengizinkan. Jadi kayak trauma gitu bang ya? Betul, mungkin seperti itu. Nah akhirnya kita koordinir lah, kita ketemu sama teman-teman dari fakultas lain, kita berkumpul nih, kita harus ada musik nih, ini gila kali kita mahasiswa nggak boleh bikin musik, ini mau jadi apa? Padahal pada zamannya abang tahun 90-an tuh musik kan ini banget ya bang ya? Oh iya. Band-band yang Itu yang kayak bikin 97 itu juga grup musik terkenal sih, sebut saja namanya Slang. oh wis, Jadi setelah Slang itu nggak Setelah Slang boleh. lagi. Oh, Itu jaya-jayanya tuh, Kalau Bang, itu ya. sangat bagus dan sebenarnya nggak rusuh. Sebenarnya kalau untuk ukuran kita mah nggak rusuh, nggak rusuh, nggak ada keributan satu. Cuman dianggap ada keributan. Nah, akhirnya balik lagi tadi kita bikin lah tuh. Akhirnya kita dari ujung ke ujung kita dengan modal tongkrongan tadi itu kita datengin. Akhirnya mereka sepakat untuk mendukung. Kesepakatan ini kita bawa ke dekanat, ke rektorat malah. Oh. Bawa acara seni ada. Nah, setelah acara seni ini ada, seni taman dulu kan ya Ki ya, daripada Peyat ya. Nah, Oh seni taman dulu. taman dulu. Oh. Nah, teman-teman ini banyak anak-anak 97 masih botak. Masih blow on. Sekarang pada takut Ya, kan. ya bang. Sekarang udah jadi abang. Dulu belum ada, dia belum punya Kepala, Bang, adek. ya. Nah, dari Senat adalah challenge. Kenapa nggak dibikin UKM aja kalian gitu? Oh ya ayo gitu. Nah, kita support lah. Gue support juga ke teman-teman itu. Gue udah punya teater dong gitu.
Terus ada Ya teman-teman udah. yang suka musik juga. Bukan, ini divisi ini akan jadi UKM. Mari kita elaborasi lah teater di situ. Collab. Jadi waktu itu, nah ini juga ada kejadian lucu sebenarnya. Jadi Apa tuh, teman-teman Bang? 97 itu tingkat 1 yang waktu itu aktif di seni taman, aktif Iya. di teater, aktif di musik segala macam ini dikumpulkan untuk ikut memperjuangkan yang namanya UKM yang kemudian jadi Pancasila Economic Art Division. Divisi seni Singkatannya PA. Nah. di Inggris-Inggrisin bukan singkatannya, sosok Inggris. Sampai sekarang gue yakin gak ada yang ngerti maksudnya PAT itu apaan di Inggris-Inggrisin. Oh. Tapi saya biar beda aja. Oke. Pancasila Economic Art Division yang Jadi- sekarang jadi blunder kan karena sekarang fakultasnya berubah ya. Fakultas jadi Pancasila Economic Business ya. Nah ini Iya, Bang. Dia udah singkat berubah. cerita dalam proses inilah. Nah yang lucu itu teman-teman ini merasa dikhianati coy. Dia sama siapa? Maksud gimana, Bang? Iya, kita orang. Hah? Mereka yang kerja, Hah? mereka yang ngumpulin masa, Hah? mereka yang bikin konsep segala macem. Begitu jadi mereka jadi peserta diklat. Kita kerja, kita kagak ngapain. Oh, jadi Ya, true story tuh, Bang ya? Itu orang Fact finding itu ya. makanya generasi pertama PEAT Iya. angkatan 97 di ekonomi itu generasi paling niat untuk didiklat. Padahal dia yang bikin sendiri tuh, Bang. Dia yang bikin, dia yang ini begitu jadi dia Di- serahin tuh, "Bang, diklat gua dong." Iya, Kasar gitu dah. iya. Jadi, "Bang, diklatin gua dong." Gak ada. Ya, yang Tunggu, lain Bang. tanya deh. Yang nggak ada, diklatin Bang. itu 97 juga? Ya enggak dong. Sorry, maksudnya Kan yang- itu apa 95 berarti, Bang? Yang bego kan mereka doang kan kita. Enggak, 95 cuma ada 2 waktu itu. Oh. 2 ya 95 ya. 95 2, 96 ada 1. Ya, yang lainnya tua-tua lah yang berenang. Cuman ya akhirnya itulah cikal bakal yang namanya UKM PEAT. Peat, Bang. Oke. Jadi memang berawal dari sesuatu sebenarnya semua berawal dari sesuatu yang sederhana, tapi karena keseriusan dan persistensinya teman-teman, termasuk teman-teman yang tadi di awal didiklat itu walaupun mereka ikhlas-ikhlas juga akhirnya. Mereka dapat nomor dari 1 sampai 25. Iya, apal gua lu. Sampai 25 kan ya. 1 sampai 25 itu teman-teman 97 yang di awal itu mereka ikut merintis. Ini sekalian untuk meluruskan sejarah lah Meluruskan nggak sejarah, ribut, Bang, ya. biar nggak- Oke. biar kita agak terlepas beban Iya, gitu kan. biar yang nonton nih tahu nih ternyata nih sejarah berdirinya Peat nih, Bang ya. Dan ini perlu lah karena masih ada tuh PEAT itu masih bisa diajak collab lah kalau mau collab PEAT itu bisa ada bisa dance segala macam. Gue sering denger tuh, Bang, kalau anak-anak Peat lagi bikin apa nih, kalau lagi punya yel ya PAD Jaya. Wah, luar biasa tuh, Bang. Berarti itu sebenarnya lahir dari lo, Bang ya? Bukan, itu Wih. mah mereka. Itu mereka. Lo merendah hati banget sih, Bang. Mereka yang bikin, mereka yang didiklat ya bukan diklat itu. Itu mereka PAD Jaya. Itu. Oke. Idenya dari Miniarta Jaya itu, Kopami Jaya. Jadi sebenarnya bagian dari transportasi, bukan itu. Parah banget, Bang. Parah banget, Bang. Sorry saudara. Los dong ya, los dikit. Terserah dah. Editor mau ngedit atau terserah dah. Gue jadi host doang nih. Oke. Berarti dari KSM, PEAT, disitulah lo aktif di organisasi, Bang. Nah, ini yang gue denger nih, Bang. Nih, dari Bang Bandut sendiri nih, yang sangat namanya harum nih, Bang. Wih, harum Harum. udah kayak ini aja, apa parfum ya, Bang ya? Udah kayak Kartini. Kita Kartini ya, harum namanya. Harum namanya. Nah, Abang ini salah satu inisiator atau tokoh ataupun yang dalam lingkaran salah satu aliansi atau kelompok mahasiswa yang ada di Universitas Pancasila yang bernama Gempur. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Gempur itu apa dan mungkin abang-abang ataupun bapak-bapak, om-om atau siapapun yang pengen tahu Gempur, kita tanya sama orangnya langsung nih. Apa sih, Bang, Gempur itu?